Oke, kita lanjut ke tadi skill 20. Ya, yang kata kerjanya harus sesuai dengan subjeknya harus sesuai dengan kata kerja. Police officer. Oke, sekarang kita masuk ke skill 21. Saya menjelaskan ya. Makes verb agree. Buatlah si buatlah sebentar. Saya khawatir suara saya nggak jelas lagi. Oke, saya lanjutkan. Buatlah kata kerja verbs agree after expressions of quantity. Ya. Di sini katanya kata kerja harus sesuai dengan ekspresi kuantitas katanya. A particular agreement. Kedengeran ya, Saudara Mistika? Saya cek terus nih. Takutnya enggak? Ya. Ya, siap. Takutnya keputus. Particular agreement problem occurs when the subject adalah bentuk expression dari quantity. Seperti ekspresi kuantitasnya yaitu all, most, some, follow by, diulangin, all, most, atau some, dan dia langsung diikuti oleh preposisi of, kata dia. Dalam situasi ini, subjek si all, cara bacanya all, most and some, bisa jadi dia menjadi singular atau plural. Nah, dia tergantung what follow of the preposition. Tergantung apa yang mengikuti si preposisi tersebut. Contoh pertama, all, di situ subjek all semuanya ya. Tapi dalam ekspresi quantity itu ada of the book, kemudian ada of the book sama all of the information. All of the book, booknya kan tidak ada S, berarti dia singular, jadi harus diikuti was. Karena kalau dia plural, dia pakai were. Ya, ingat ya. Lihat yang di dalam kurung, karena yang di dalam kurung merupakan ekspresi dari quantity. Terus yang ketiga itu all of the information. Information-nya merupakan uncountable, yang tidak bisa dihitung. Makanya kalau dia termasuk kategori yang tidak bisa dihitung, dia menjadi satu kesatuan atau menjadi subjek yang tunggal. Yang tidak bisa dihitung itu banyak contohnya. Informasi, apa kamu bisa menghitung dalam bahasa Inggris satu informasi, dua informasi, kan tidak bisa. Makanya dia dianggap sebagai uncountable, tidak bisa dihitung. Gula, kan juga nggak bisa dihitung tuh, kecuali dia ada alat takarnya 1 kilo gula, 2 kilo gula, atau water. Water kan bagaimana kita menghitung air, kecuali pakai takarannya liter, sama dengan informasi. Jadi dia masuk kategori uncountable, tidak bisa dihitung. Contoh pertama, subject all mengarah ke singular noun book. Dalam kurung si book itu singular, jadi kata kerja yang tepat adalah was. Contoh kedua, penjelasannya di layar Anda. Second example, subjeknya adalah all, subjeknya all, kemudian di dalam kurung pakainya books, makanya karena dia plural harus diikuti were. Yang ketiga, subjeknya all sudah benar, tapi ada refers to the uncountable noun. Now, uncountable noun itu kata benda yang tidak bisa dihitung. Information di situ, maka kata kerjanya harus singular. Jadi kalau dia Anda mendapati dalam soal kata bendanya itu tidak dapat dihitung begitu, atau mengalami keraguan ini menghitungnya bagi apa? Artinya dia kata kerjanya yang mengikutinya adalah tunggal. Untuk membedakan antara uncountable noun dan singular ya. Cari dulu yang di dalam kurung. Fokusnya dalam kurung ya. The following chart outline adalah kunci informasi yang harus Anda pahami
about the subject and the verb agreement after expression of quantity. Misalnya, almost, some, sama half. Half. Nah, itu ada objek, diikuti verbnya seperti apa. Objeknya dilihat dulu ya, subjek, apakah tunggal, sorry. Jadi setelah almost, some, sama half ini harus dipahamin dulu, yang mengikutinya objeknya itu singular, plural, atau uncountable. Baru kata kerja yang mengikutinya itu menyesuaikan. Contoh pertama, the witnesses saw that most of the fire in the hills was extinguished. Nah, di situ ada most, ya. Setelah most diikuti fire, ya. Dilingkari si fire itu karena dia merupakan objek dari ekspresi kuantitas, ya kan? Kuantitasnya udah tahu cuma ada 4. Di dalam kotak di atas kan menjelaskan ada all, most, some, sama half. Itu dulu yang kita cari pertama. Jadi nomor 1 itu udah ketemu nih most. Setelah most dilihat setelahnya ada fire yang dilingkari. Dia merupakan objek dari ekspresi kuantitas sebelumnya. Nah, si fire ini kalau kita hitung kan bingung, masa 1 api, 2 api, 3 api kan nggak bisa. Makanya dia masuk kategori apa tadi? Singular. Kalau singular kan pakainya was setelahnya. Jadi udah benar jawabannya. Nomor 3 kita cari dulu mana ekspresi kuantitinya. Ketemu some. Setelah some muncul objeknya adalah animals. Animals ada S. Berarti jamak. Kata kerja yang mengikutinya juga harus jamak. Bukan was, tapi seharusnya apa? Were. Were. Yes, yang tepat adalah were. Jadi bukan was ya. Silakan lanjutkan nanti nomor 3 sampai nomor 10. Skill 23. Skill 22. Saya lanjut. Direkam ya dengan baik ya karena ini skillnya ada banyak. Make inverted verbs agree. Buatlah kata kerja yang ditukar itu setuju dengan kata sebelumnya pas sesudahnya. Penjelasan di sini, we have seen, kita sudah melihat that sometimes, kadang-kadang dalam bahasa Inggris, subjek muncul setelah kata kerja verb. This can occur, di sini bisa muncul setelah questions word skill, setelah kata kerja, setelah kalimat kata tanya, question word, setelah kalimat kata tanya. After place expression, setelah lokasi, ekspresi lokasi di skill 16 gitu. Skill 15 juga tadi ada ngomongin verb inverted, kata kerja yang ditukar. Atau after negative expression, setelah kata kerja setelah ekspresi negatif di skill 17 atau setelah omitted conditional, if yang dihilangkan dan berikutnya. Langsung ke contoh. It can be difficult, sangat sulit untuk mengidentifikasi mereka dan therefore be a problem untuk membuat subjek dan verbnya setuju. Coba lihat di sini ya. Behind the houses dalam kurungnya ada behind the house. House kan tunggal, tapi dia diikuti was. Sementara setelah was ada bicycle. Bicycle kan jamak. Harusnya bukan was, tapi were. Lihat aja kata sesudah was itu. Subjeknya harusnya bukan pakai S, tapi subjeknya tanpa S. Makanya dia pakai was. Nomor 2, ada behind the house keterangannya. Kemudian ada houses ya. Kan houses. Itu muncul were. Udah betul houses sama were-nya. Tapi setelahnya itu ada bicycle-nya. Jadi nggak cocok. Jadi fokusnya bukan di dalam kurung, tapi di luar kurung. Jangan fokus ke dalam kurung lagi. In the first example, saya jelaskan arahan di bukunya. It is easy to think, kamu akan mudah berpikir, bisa nggak scroll ke atas. Nah, oke, bisa kelihatan. It is easy to think, kamu akan gampang untuk memikirkan kalau house adalah subjeknya, karena house itu come directly in front of the verb was. Karena dia muncul di awal, gitu. House, sementara house dalam kasus ini, dia bukan subjek. Because it is objek dari preposisi behind. Behind itu merupakan preposisi. Si objeknya adalah houses, jadi dia bukan merupakan subjek. The subjek dari kalimat ini adalah bicycle setelah verb itu. Jadi di sini dia kasusnya dalam kurung dulu muncul, kemudian kata kerja baru subjek. Nah, kita bukan fokus ke dalam kurungnya yang merupakan subjek, tapi di luar kurungnya subjek.
Karena dia merupakan objek dari preposisi behind. Subjek dari kalimat ini adalah bicycle. Dan subjek bicycle muncul setelah kata kerja. Kata kerja verb-nya di sini adalah was atau were. Because, lanjutannya, the place expression behind the house. Nah, jadi dalam kurung tadi merupakan place expression. Lokasi, ekspresi lokasi. Katanya. Jadi jangan sampai salah mengartikan yang di dalam kurung, dia merupakan ekspresi lokasi. Karena subject bicycle is plural, makanya verbnya juga harus diubah menjadi were. Atau di contoh kedua tadi, contoh ke atas ini 2 ya. Were harus pakai subjeknya juga bicycles. Ya. Because the subject bicycle is singular. Jadi ingat, lihat ini kolomnya. Berikut adalah chart atau outline yang memberikan kamu kunci informasi kalau kamu harus paham mana yang subject, mana verb agreements jika dia ditukar. Ini kan ada agreement after inverted verbs. Jadi dia bisa saja bentuknya questions, kalimat tanya, bentuknya negatif, bentuknya place, conditional no if, sama comparison. Jadi di sini di skill 22 ini ada 5 kondisi yang harus kamu pahami. Dalam kalimat tersebut harus paham dulu. Kan di atas dia udah dikasih tahu tuh. Ini kan ada skill 15, skill 16, skill 17, skill 18, sama skill 19. Dari 15, 16, sampai 19 itu merupakan skill yang satu questions, negatif, dan sampai comparison. Jadi pahamin dulu setelah mereka muncul, ya, verb sama subjeknya harus sesuai. Oke. Cuma kendalanya di sini nanti kamu akan perlu mengidentifikasi waktu mengerjakan latihan. Nomor C gitu. Only once. Only once ini kategori apa? Questions kah, negatif kah, place kah, condition, atau comparison. Nah, kamu harus bisa mengidentifikasi itu. Kalau only once itu kategorinya adalah negatif. Coba aja kamu pergi ke skill negatif, scroll ke atas. Coba. Negatif, mana skillnya di sini? Expression, question word. Negatif ada skill 17. Pergi kamu ke skill 17 structure, cek apakah benar ada only once. Saya yakin ada karena only once masuk kategori negatif. Nah, nanti sudah ketemu dia yang di dalam lingkaran apa, cek di luarnya. Subjeknya were, verbnya adalah letters, verbnya were, subjeknya letters, sudah sesuai. Were kan buat jamak, letters kan ada S-nya berarti jamak. Yang kedua, around the corner and to the right. Nah, ini kalau lihat lingkarannya, ini masuk ekspresi places, karena kalau diartikan around the corner, di sudut jalan. Dari artinya aja udah tahu itu merupakan sebuah lokasi. Jadi nomor 1, untuk dalam lingkarannya itu ekspresinya udah benar. Cuma is merupakan verb yang tunggal, tapi kenapa diikuti oleh subjek yang jamak, yaitu rooms. Harusnya antara is diganti menjadi are, atau rooms diganti menjadi room. Ya. Nomor 3. Coba misalnya kita cari dulu mana. Ini kalimat what in the world. Ya kan? What in the world merupakan dilingkarin. Kira-kira what in the world ini kalau dilihat di atas apa ya? Karena ini ada kalimat what, berarti dia udah pasti skill questions. Skill 15. Identifikasi dulu dia dalam lingkaran apa, baru kamu keluar lingkaran. Itu skill 22. Nanti apakah dia korek atau inkorek, cari tahu sendiri. Tapi saya udah bantu di sini nomor 3, mengidentifikasi dalam lingkarannya apa. Oke. Lanjut, skill 23. Silakan ya. Skill 3, 4, 5, 6, 7-nya dilanjutkan untuk mengidentifikasi korek atau inkorek. Terakhir, skill 23. Make verb agree setelah beberapa certain words. Certain words dalam bahasa Inggris always grammatically singular. Beberapa kata dalam bahasa Inggris itu biasanya bentuknya grammarnya singular. Even though they might have plural meaning. Walaupun mereka punya arti yang plural. Everybody are going to the theater. Contohnya. Even though we understand from this example. Kalau kita pahami dalam contoh ini. Ada a lot of people are going to the theater. Everybody di situ masuk kategori singular dan membutuhkan singular verb.
Ya, are going. Jadi tadi sama seperti kamu menghitung uncountable noun, ya. Uncountable noun kan dia satu kesatuan. Kalau kamu ngitung api kan nggak bisa ngitung air karena saking banyaknya kan. Bagaimana menghitung api itu? Jadi makanya dia kategori uncountable noun. Sama dengan ini, kalau kamu melihat everybody, diartikan bahasa Indonesia apa? Semua orang. Tapi jangan fokus semua orangnya. Kamu lihat every itu kan kalau diartikan every setiap. Setiap itu kan singular satu. Jadi fokus di kata depannya. Kadang kalau dia diartikan everybody menjadi semua orang. Jadi pemahamannya tampak dia subjek yang plural, padahal ini subjek yang singular. Karena kita fokus mengartikan pada yang every, bukan everybody. Itu untuk memudahkan kamu. Jadi kalau everybody ini kategorinya singular, maka di contoh atas bukan pakainya are going, tapi pakainya is going. Jadi salah. Berikut di bawahnya adalah subject verb agreement after certain words. Jadi beberapa contoh kata-kata yang tampaknya jamak padahal dia tunggal. Anybody, anyone, dan seterusnya itu semuanya adalah kategori singular. Jadi pastikan kalau mereka ini muncul di dalam kalimatmu, kata yang mengikutinya harus verb tunggal. Ya, contoh. It is impossible to believe that somebody actually admire. Nah, kan tadi kalau kata kerjanya subjeknya tunggal, kata kerjanya harus as kan gitu. Ingat di skill sebelumnya? Di sini salah. Udah tahu somebody kategorinya subjek tunggal, admire harusnya pakai as. Subjek tunggal, kata kerja pakai s. Subjek jamak, kata kerja enggak pakai s. Itu diingat catatannya untuk skill yang 23 ini. Each of the doctors in the building needs. Nah, needs kata kerjanya pakai s karena subjeknya tunggal. Ingat skill 23? Subjek tunggal, kata kerja pakai s. Subjeknya jamak, kata kerja enggak pakai s. Nomor 1, subjeknya tunggal. Somebody. Fokusnya satu orang, body-nya itu. Terus subjeknya sudah pasti tunggal, kata kerjanya harus admire. Nggak pakai S. Tapi kalau subjek nomor 2, each udah pasti dia tunggal, kata kerja betul pakai S. Oke, that's it. Banyak sekali. Seperti biasa, besok skill ini lanjut. Skill ini semua dari 18, 19, 20, 1, 2, 3. 6 skill. Diselesaikan besok. Tuh. Apanya webcamnya nggak nyala, nanti jangan salahkan Miss Ike ya, mukanya nggak kelihatan, absennya nggak kelihatan. Miss Ike kan hanya menjalankan arahan dari UHB. Ini Miss Ike absennya nggak ada, anaknya mana? Nanti kalau dihitung alfa, nah berkurang nilai absensinya, jangan salah Miss Ike. Pas tiap Zoom itu anak-anak mukanya harus nongol katanya. Oke, sampai sini penjelasan saya. Ada pertanyaan? Paham kira-kira? Insya Allah paham lah ya. Banyak skillnya sih. Jadi minggu depan, hari Sabtu, pagi itu kita mulai UTS dulu. Karena kan tadi review. Kalau dilanjutkan UTS kan nggak mungkin. Kepalanya meledak kan tadi aja pas sudah kesusahan menjawab soal. Karena ini pemadatan, harus review itu langsung dilanjut dengan UTS. Tapi karena tadi 10-20 Anda UTS saja udah kelelahan, tidak mungkin saya lanjutkan dengan UTS. Jadi UTS baru minggu depan. Ya, 8.40 itu UTS. Tidak pakai skalsa, tapi pakai buklet, kertas di kelas. Jangan lupa mengumpulkan tugasnya maksimal besok jam 9 malam. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya tutup. Apakah cukup jelas penjelasan Miss Nika, arahan Miss Nika? Paham ya? Oke. Baiklah, saya tutup pertemuan hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you everybody for joining my class today. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you, Miss. Waalaikumsalam. Yes, yes.